Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Hadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada video kali ini saya ingin memaparkan tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk menyusun visi guru penggerak, saya melakukan pendekatan dengan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk memunculkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif dengan baik, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari: buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, mandiri, kritis, kreatif, kolaboratif, kompetitif, dan terampil. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik dengan menerapkan pembelajaran yang kolaboratif. Pertama, buat pertanyaan utama. Pada tahapan ini, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik dengan menerapkan pembelajaran yang kolaboratif? Tindakan ataupun penyelidikan yang pertama adalah mencari informasi tentang pembelajaran kolaboratif yang bisa membangkitkan motivasi dan kreativitas belajar siswa. 2. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat tentang rancangan pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. 3. Mencari referensi dan praktik baik cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pembelajaran yang kolaboratif. 4. Mencari tahu karakter siswa melalui asesmen diagnostik untuk menggali keinginan dan potensi yang dimiliki oleh siswa. 2. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli dalam menerapkan pembelajaran yang kolaboratif untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik? Tindakannya, mencari referensi tentang tokoh atau narasumber yang ahli dalam pembelajaran kolaboratif. Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja dalam pembelajaran kolaboratif yang bisa membuat siswa merasa lebih kreatif dan termotivasi untuk belajar? Tindakan ataupun penyelidikannya adalah dengan melakukan konsultasi dan survei dengan guru yang sudah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang kolaboratif. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar siswa dengan penerapan pembelajaran kolaboratif? Tindakannya yang pertama adalah mencari referensi melalui media sosial dan diskusi pengalaman tentang pembelajaran kolaboratif. 2. Melalui wawancara, survei pengalaman, dan kuesioner kepada anak didik untuk mengetahui keinginan mereka, pembelajaran seperti apa yang mereka harapkan. 3. Gali mimpi.
Pertanyaannya, apakah dengan pembelajaran kolaboratif bisa merangsang kreativitas dan motivasi siswa dalam belajar? Tindakannya adalah membuat lembaran observasi tentang perasaan yang anak alami dengan pembelajaran kolaboratif. Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar pembelajaran kolaboratif bisa diterapkan di dalam kelas? Tindakannya, melakukan kolaborasi dengan membentuk komunitas belajar di sekolah terkait pembelajaran yang kolaboratif. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perasaan saya ketika murid senang dan mereka terpacu untuk berkreasi dan termotivasi dalam pembelajaran kolaboratif? Tindakannya adalah berbagi pengalaman dan praktik baik sesama guru di sekolah sendiri dan komunitas lainnya. 2. Melakukan inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil dan pengalaman belajar siswa. Pertanyaan yang keempat, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terwujud jika penerapan pembelajaran kolaboratif ini terlaksana dengan baik? Tindakannya, membuat catatan-catatan pengalaman dan rancangan pembelajaran selanjutnya untuk pembelajaran yang lebih menantang dan bermakna. 4. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menerapkan pembelajaran kolaboratif? Tindakan ataupun penyelidikannya, yang pertama membuat perangkat pembelajaran, LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Menyusun rancangan pembelajaran yang berbasis kolaborasi serta pemilihan model pembelajaran dan metode yang sesuai. 3. Menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang A. Apa saja sikap, pola pikir yang menunjukkan kreativitas siswa. B. Apa produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Pertanyaan yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik baik penerapan pembelajaran kolaboratif? Tindakannya adalah melakukan evaluasi dan refleksi atas kegiatan yang sudah dilaksanakan. 2. Melakukan dialog dengan kepala sekolah dan dengan teman sejawat untuk memberikan penguatan terhadap semua kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. 3. Meminta refleksi siswa apa yang mereka rasakan atas kegiatan pembelajaran yang mereka alami. 4. Memberikan reward kepada kelompok yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. 5. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memantau dalam menerapkan pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa agar bisa berjalan dengan baik? Tindakannya, meminta saran dan masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menyusun rancangan penerapan pembelajaran kolaboratif. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan penerapan pembelajaran yang kolaboratif? Tindakannya adalah dengan melakukan, pertama, pembelajaran harus berorientasi kepada murid. 2. Mengatur jadwal secara terencana setiap minggunya. 3. Memilih model dan metode pembelajaran yang sesuai. 4. Menyusun pertanyaan-pertanyaan dan alur pembelajaran yang memantik semangat siswa untuk bekerja sama dan bisa menghasilkan karya dan kreativitas siswa yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. 5. Selalu melakukan evaluasi dan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, meminta saran dan pendapat dari kepala sekolah dan teman sejawat untuk pelaksanaan pembelajaran dan perbaikan selanjutnya. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bakja yang saya lakukan. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.